Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini kembali lagi bahwa ada pertanyaan yang sangat bagus dari seorang petani yang mengalami kendala. Pak Pendi, kelapa sawit saya adalah seperti video di depan. Ternyata setelah saya lihat bahwa bentuknya adalah piscifera. Apakah bisa disembuhkan, Pak Pendi? Jawabannya adalah tidak bisa disembuhkan. Artinya bahwa ketika kita ngomongin kelapa sawit itu berdasarkan pembentukan cangkangnya itu ada tiga: dura, piscifera, tenera. Yang tebal dura, yang tidak ada cangkangnya atau tipis sekali adalah piscifera, dan yang cangkangnya menengah dan daging buahnya tebal adalah tenera. Nah, kalau kita udah ngomongin tiga jenis kelapa sawit ini, kalau memang dura, apakah bisa disembuhkan untuk menipiskan cangkang? Tidak bisa. Ketika kita ngomongin piscifera, apakah bisa biar menambah berat ini cangkangnya bisa dimunculkan? Jawabannya adalah tidak bisa. Maka para planter dan para petani semuanya, ketika kita ngomongin bibit bersertifikat, hampir keseluruhannya adalah tenera. Ini menjawab pertanyaan juga salah. Pak Pendi, saya dulu beli bibit bersertifikat, tapi kok di lapangan kok banyak ketemu dura dan piscifera. Saya bilang, kalau kita menggunakan bibit bersertifikat dari balai resmi, maka hampir dipastikan 99,999% adalah dalam bentuk yang tenera, bukan piscifera ataupun dura. Lah, kalau kita ngomongin piscifera, berarti kita harus ngomongin kelemahannya piscifera. Piscifera adalah jenis kelapa sawit yang memang tidak ada cangkangnya atau sangat tipis saja. Ketika hal ini ada di lapangan kita, maka jelas merugikan kita. Kerugiannya ada dua. Yang pertama, memang beratnya jadi rendah. Yang kedua, kalau bagi perusahaan, minyak persatuan luas tidak dapat tercapai. Kalau kita ngomongin brondolan piscifera, isinya minyak. Namun ketika di pabrik, maka resikonya adalah antara CPO dari daging buah dan PKO-nya, kernel palm oil-nya, jika akan menyatu juga akan menjadi masalah. Sehingga bahwa perusahaan pasti akan menanam tenera. Lah, kalau bagi petani, Pak Pendi, saya misalnya ini tanaman ini menghasilkan piscifera, apakah bisa disembuhkan? Jawabannya adalah tidak bisa. Yang harus dilakukan gimana adalah tetap ganti tanamannya. Itu adalah jawabannya. Karena tidak bisa disembuhkan, karena memang itu adalah jenis kelapa sawitnya. Lah, bicara tentang tadi ketika kita beli bersertifikat kok ternyata banyak dura dan pisciferanya, maka berarti kita membeli bibit berasal dari sumber yang tidak benar sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin PPKS, Lonsum, Sokvin, Sain, ataupun Sriwijaya, atau kemudian ada dari Asian Agri ataupun dari Bakti Tani, dapat dipastikan yang dijual adalah tenera, bukan dura atau piscifera. Mungkin itu penjelasan dari Pendi pada sore hari ini. Dan satu lagi, kalau kita menemui piscifera, resikonya adalah pembentukan brondolnya sering tidak sempurna, sehingga tingkat kerontokannya, tingkat penyerbukannya juga tidak baik. Sehingga memang tenera ini sudah tidak ada cangkangnya, berarti dia memang ringan. Ditambah lagi perjanjangan ini jumlah brondolannya yang terbentuk tidak banyak. Mungkin saja dulu sih penjelasan di sore hari yang berbahagia ini. Intinya adalah marilah kita tanam bibit bersertifikat supaya produktivitasnya dapat jelas, dan yang kita tanam benar-benar adalah tenera. Terima kasih, salam sehat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semua. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.